Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di kelompok 1 kelas A4 Pengauditan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai auditing, ansuran service, dan public accounting profesional. So, sebelum masuk ke materi, kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adi Maulana, nomor BP 1910531001. Perkenalkan, nama saya Nabila Mukhlisa, BP 1910532015. Perkenalkan, saya Rizky Triulanda Ardila, BP 1910531030. Langsung saja yuk kita masuk ke materinya, so check it out. Pertama kita masuk kepada audit. Audit adalah proses pengakumulasian dan evaluasi bukti-bukti terkait dengan informasi untuk menentukan dan mengevaluasi tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang ditentukan. Proses audit harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Untuk melakukan audit diperlukan informasi yang dapat diverifikasi dan standar atau kriteria yang digunakan oleh auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut. Auditor secara rutin akan melakukan audit atas informasi yang dapat diukur termasuk atas laporan keuangan perusahaan dan pengambilan pajak penghasilan federal individu. Auditor juga mengaudit informasi yang bersifat subjektif, seperti efektivitas sistem komputer dan efisiensi operasi manufaktur. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi informasi itu juga beragam sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Dalam audit laporan keuangan historis yang dilakukan oleh kantor akuntan publik haruslah menggunakan kriteria GAAP atau General Accepted Accounting Principle atau menggunakan standar keuangan internasional yang dikenal dengan IFRS. Artinya dalam melakukan audit kita harus mengetahui apakah laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan GAAP atau General Accepted Accounting Principle tersebut. Untuk melakukan pengauditan internal atas laporan keuangan, kriteria tersebut menjadi kerangka kerja yang diakui untuk menetapkan pengendalian internal. Untuk audit pengendalian pajak oleh Internal Revenue Service atau IRS haruslah menggunakan kriteria Internal Revenue Code. Namun, untuk informasi yang bersifat subjektif itu akan lebih sulit untuk menentukan kriterianya. Dalam melakukan audit, biasanya auditor dan entitas yang terkait untuk melakukan audit itu akan terlebih dahulu menyepakati kriteria yang akan digunakan sebelum proses audit itu dimulai. Misalnya, dalam audit atas efektivitas aspek tertentu dari operasi komputer, kriteria yang digunakan mencakup tingkat kesalahan input dan output yang diizinkan. Bukti atau evidence adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit itu dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Untuk bukti ini sendiri itu berbagai macam pula bentuknya. Ada yang bentuknya dalam pengamatan auditor, kesaksian lisan dari klien atau auditi, kemudian data elektronik dan dokumenter tentang transaksi, serta komunikasi tertulis dan elektronik dari pihak luar. Untuk memenuhi tujuan audit, maka seorang auditor harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya bukti untuk mengevaluasi apakah informasi yang digunakan tersebut telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Seorang auditor itu haruslah kompeten dan independen. Kompeten artinya auditor tersebut harus mampu memiliki kompetensi yang cukup untuk dapat mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan serta memeriksa bukti tersebut. Sedangkan independen artinya seorang auditor itu tidak boleh bias dalam memeriksa dan mengevaluasi bukti serta informasi yang dibutuhkan. Seorang auditor juga akan berusaha untuk menjaga tingkat independensinya. Kenapa? Karena untuk menjaga kepercayaan dari para pengguna atau kliennya yang menggunakan laporan keuangan yang disediakannya. Tahap terakhir dari proses audit adalah menyiapkan laporan audit. Laporan ini harus dapat menginformasikan kepada pembaca mengenai tingkat kesesuaian informasi yang diaudit dengan kriteria yang ditetapkan. Laporan ini juga berbagai macam jenisnya sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Perbedaan proses accounting dengan auditing. Sebagian besar masyarakat menyangka bahwa proses accounting dan auditing itu sama persis, padahal di dalamnya terdapat perbedaan. Proses accounting adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran peristiwa ekonomi dengan cara yang logis untuk menghasilkan suatu informasi keuangan guna untuk sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan proses auditing lebih kepada mengevaluasi informasi tersebut, apakah benar atau salah dan apakah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah permintaan ekonomi untuk audit.
Nah, untuk mengilustrasikannya, contohnya seperti ini. Misalnya pejabat bank itu untuk memberikan pinjaman kepada suatu bisnis, untuk memberikan keputusannya itu berdasarkan pada faktor-faktor. Ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu tingkat bunga bebas risiko, yang kedua yaitu risiko bisnis, dan yang ketiga yaitu risiko informasi. Nah, audit sendiri itu tidak berpengaruh pada tingkat bunga bebas risiko ataupun risiko bisnis, tetapi dapat memiliki efek yang sangat signifikan pada risiko informasi. Nah, jika petugas bank merasa puas dengan risiko informasi yang minimal karena laporan keuangan peminjam telah diaudit, risiko bank berkurang secara substansial, dan tingkat bunga secara keseluruhan bagi peminjam dapat dikurangi. Pengurangan risiko informasi dapat berdampak signifikan pada kemampuan peminjam untuk memperoleh modal dengan biaya yang wajar. Nah, jadi ada beberapa alasan terjadinya risiko informasi. Yang pertama yaitu jauhnya informasi. Maksud dari jauhnya informasi di sini ialah kemungkinan adanya pesalahsajian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Karena informasi diperoleh dari pihak lain, tidak diperoleh dari pihak pertama. Karena pada saat sekarang ini, hampir tidak mungkin bagi pembuat keputusan memiliki pengetahuan langsung tentang organisasi tempat mereka berbisnis. Jadi informasi diberikan oleh orang lain harus diandalkan. Nah, ketika informasi diperoleh dari pihak lain, maka kemungkinan untuk salah saji meningkat, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang kedua ialah bias dan motif pihak penyedia. Bisa saja informasi yang dibiaskan demi keuntungan dari pihak penyedia informasi. Yang ketiga ialah data yang sangat banyak. Karena semakin banyaknya volume transaksi, semakin besarnya kemungkinan pencatatan informasi yang kurang tepat. Bahkan mungkin saja informasi tersebut terkubur oleh informasi lainnya. Yang keempat ialah transaksi pertukaran yang sangat kompleks. Antar organisasi dapat membuat informasi yang sulit dicatat dengan tepat. Selanjutnya adalah bagaimana mengurangi risiko informasi. Yang pertama adalah pengguna verifikasi informasi sendiri. Pengguna dapat pergi ke tempat bisnis untuk memeriksa sendiri, mencatat dan memperoleh informasi tentang keandalan atau kebenaran dari laporan. Yang kedua adalah pengguna berbagi risiko informasi dengan manajemen. Pengguna dapat menjadi dasar tuntutan hukum kepada manajemen jika pengguna mengandalkan laporan keuangan yang tidak akurat, dan sebagai akibatnya akan menanggung kerugian keuangan. Hal ini memungkinkan kesulitan dalam informasi manajemen adalah pengguna tidak akan menerima penggantian atas kerugian yang dideritanya. Dan yang ketiga adalah laporan keuangan yang diaudit disediakan. Cara paling umum bagi pengguna untuk memperoleh informasi yang andal adalah dengan mengadakan audit independen. Mereka menghargai keyakinan auditor karena independensi auditor dari klien dan pengetahuan tentang hal-hal pelaporan keuangan. Jasa asuransi adalah jasa profesional independen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Jasa ini dinilai independen dan tidak memihak kepada siapapun selama informasi masih diperiksa. Individu yang bertanggung jawab untuk membuat suatu keputusan bisnis biasanya mencari layanan jaminan untuk meningkatkan keandalan dan relevansi informasi yang mereka gunakan sebagai dasar acuan dalam pengambilan keputusan mereka. Layanan penjaminan dapat dilakukan oleh CPA atau berbagai profesional lainnya. Salah satu jenis jasa asuransi yang ditawarkan oleh CPA adalah jasa atestasi. Nah, jasa atestasi sendiri adalah salah satu jenis jasa asuransi di mana kantor akuntan publik mengeluarkan laporan tentang keandalan suatu asersi yang dibuat oleh pihak lain. Jasa atestasi sendiri dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu audit atas laporan keuangan historis. Manajemen menegaskan bahwa laporan tersebut disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kedua yaitu audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Manajemen menegaskan bahwa pengendalian internal telah dikembangkan dan diimplementasikan mengikuti kriteria yang ditetapkan dengan baik. Yang ketiga yaitu review atas laporan keuangan historis. Manajemen menegaskan bahwa laporan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi, sama halnya seperti audit tadi. Selanjutnya yaitu jasa atestasi teknologi informasi. Manajemen membuat berbagai pernyataan tentang keandalan dan keamanan informasi elektronik. Dan yang terakhir yaitu layanan atestasi lainnya.
Perusahaan CPA juga melakukan banyak layanan lain yang umumnya berada di luar ruang lingkup layanan asuransi. 3 contoh spesifik diantaranya yaitu yang pertama, jasa akuntansi dan pembukuan, yang kedua layanan pajak, dan yang terakhir jasa konsultasi manajemen. Kita masuk kepada tipe-tipe audit. Tipe-tipe audit ini ada 3. Yang pertama yaitu audit kepatuhan, yang kedua audit operasional, dan yang ketiga yaitu audit laporan keuangan. Pertama yaitu audit operasional. Audit operasional merupakan proses audit yang mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari setiap bagian prosedur dan metode dalam operasi organisasi. Pada penyelesaian audit operasional, biasanya manajemen akan memintakan rekomendasi untuk meningkatkan produksi. Misalnya, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian pada sistem komputer yang baru saja diinstal. Pada audit operasional, tinjauannya tidak hanya terbatas pada akuntansi saja, melainkan mereka juga dapat mencakup pada evaluasi struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan area lainnya. Sehingga audit operasional lebih sering disebut sebagai konsultasi manajemen ketimbang fungsinya yaitu audit. Yang kedua yaitu audit kepatuhan. Audit kepatuhan ini dilakukan untuk menentukan apakah auditi atau pihak yang ingin diaudit itu mengikuti prosedur atau peraturan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Nah, contohnya yaitu tinjauan tingkat upah untuk menentukan kepatuhan terhadap undang-undang upah minimum dan menentukan apakah personal akuntansi mengikuti prosedur yang ditentukan oleh pengontrol perusahaan. Hasil dari audit kepatuhan ini akan dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pihak luar. Kenapa? Karena manajemen merupakan kelompok utama yang peduli dengan tingkat kepatuhan yang ditentukan. Oleh karena itu, sebagian besar pekerjaan jenis ini dilakukan oleh auditor yang dipekerjakan oleh unit organisasi. Nah, yang ketiga yaitu ada audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan yaitu dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut yang berisikan informasi yang dapat diverifikasi itu dapat dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Nah, dalam menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan dengan wajar dengan standar keuangan, biasanya auditor akan mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah laporan tersebut mengandung kesalahan yang material atau salah saji lainnya. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis auditor. Yang pertama yaitu akuntan publik terdaftar atau Certified Public Accountant. Maksudnya adalah auditor yang mempunyai tanggung jawab atas kinerja audit laporan keuangan bagi semua perusahaan publik, perusahaan besar, perusahaan kecil, dan juga perusahaan nirlaba. Yang kedua adalah auditor pemerintahan atau General Accounting Office Auditor, yaitu auditor yang mempunyai tanggung jawab mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dari program atau proyek pemerintahan. Contohnya adalah BPK, BPKP. Yang ketiga adalah auditor pajak atau Internal Revenue Agents, yaitu auditor yang bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan atas tercapainya penerimaan negara dari sektor perpajakan dan juga penegakan hukum dalam pelaksanaan perpajakan. Contohnya adalah KPP dan juga Karippa dari DJP. Dan yang keempat adalah auditor intern atau internal auditor, yaitu auditor yang bekerja di suatu perusahaan untuk melaksanakan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan. Contohnya adalah unit SPI. Seseorang yang ingin mendapatkan sertifikat akuntan publik atau CPA harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu educational requirement. Di sebagian besar negara, seseorang harus memiliki 150 SKS untuk lisensi sebagai CPA atau sebelum menerima sertifikat CPA. Persyaratan yang kedua yaitu Uniform CPA Examination Requirement atau sebuah tes sebelum mendapatkan lisensi CPA tersebut. Dan yang ketiga yaitu Experience Requirement atau pengalaman. Nah, persyaratan ini bervariasi, ada yang membutuhkan pengalaman minimal 1 atau 2 tahun kerja dan ada yang tidak. Certified Public Accounting Firm atau kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik merupakan kantor yang memiliki hak hukum untuk melakukan audit. Nah, di mana mereka akan menyediakan banyak layanan kepada para klien seperti pajak dan layanan konsultasi.
Terdapat 4 kategori ukuran yang dapat digunakan untuk menggambarkan perusahaan CPA. Di antaranya, yang pertama yaitu Big Four International Firm. Big Four International Firm merupakan perusahaan-perusahaan pertama yang terdaftar di Amerika Serikat. Keempat perusahaan ini memiliki kantor di seluruh Amerika Serikat dan di seluruh dunia, serta mereka juga merupakan perusahaan yang mengaudit perusahaan-perusahaan besar baik di Amerika maupun seluruh dunia. Juga terdapat perusahaan-perusahaan kecil yang merupakan cabang dari perusahaan mereka. Yang kedua yaitu National Firm. Berbeda dengan Big Four International Firm, National Firm ini memiliki kantor hanya di sebagian kota besar saja. Nah, di mana perusahaan nasional ini akan melakukan layanan yang sama seperti Big Four International Firm, namun mereka akan bersaing untuk mendapatkan para klien, di mana setiap perusahaan nasional ini akan berafiliasi dengan perusahaan di negara lain, sehingga mereka juga memiliki kemampuan internasional. Yang ketiga yaitu Regional and Large Local Firm. Nah, perusahaan ini merupakan perusahaan yang memiliki kurang dari 200 perusahaan CPA, namun memiliki staf profesional yaitu lebih dari 100 orang. Sehingga hanya beberapa yang memiliki satu kantor dan melayani klien dalam jarak perjalanan. Yang lainnya akan memiliki beberapa kantor di negara bagian atau di wilayah yang memiliki radius klien yang lebih besar. Nah, banyak juga dari perusahaan ini yang berafiliasi dengan asosiasi firma CPA untuk berbagi hal-hal seperti informasi teknis dan pendidikan berkelanjutan. Selain itu, banyak dari perusahaan-perusahaan ini juga memiliki afiliasi internasional. Yang keempat yaitu Small Local Firm. Small Local Firm ini merupakan perusahaan yang memiliki 95% dari semua firma CPA yang ada, namun mereka memiliki kurang dari 25 staf profesional yang terdapat di dalamnya. Mereka umumnya melakukan layanan audit dan layanan terkait dengan bisnis kecil atau entitas nirlaba, meskipun beberapa di antara mereka memiliki 1 atau 2 klien dengan kepemilikan publik. Banyak juga dari Smart Local Firm ini yang tidak melakukan audit, terutama memberikan layanan akuntansi dan pajak kepada klien mereka. Selanjutnya adalah aktivitas KAP. Ada 5 jenis aktivitas KAP. Yang pertama yaitu jasa atestasi dan asuransi. Yang dimaksud dengan jasa atestasi adalah salah satu kategori jenis jasa asuransi di mana KAP mengeluarkan laporan tentang rehabilitas suatu asersi yang disiapkan pihak lain. Jenis jasa atestasi sendiri itu dibagi menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama audit atas laporan keuangan historis, ada atestasi mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan, lalu ada telaah atau review laporan keuangan historis, jasa atestasi mengenai teknologi informasi, jasa atestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan. Jasa asuransi adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Jasa semacam ini dianggap penting karena penyedia jasa asuransi bersifat independen dan dianggap tidak bias berkenaan dengan informasi yang diperiksa. Individu-individu bertanggung jawab membuat keputusan bisnis memerlukan jasa asuransi ini untuk membantu meningkatkan keandalan dan relevansi informasi yang digunakan sebagai dasar keputusan. Yang kedua adalah jasa akuntansi dan pembukuan. Banyak klien kecil dengan staf akuntansi yang terbatas mengandalkan kantor akuntan publik untuk menyiapkan laporan keuangan mereka. Beberapa klien kecil kekurangan personel atau keahlian untuk menggunakan perangkat lunak akuntansi untuk memelihara catatan akuntansi mereka. Dengan demikian, kantor akuntan publik melakukan berbagai layanan akuntansi dan pembukuan untuk memenuhi kebutuhan ini. Yang ketiga adalah jasa perpajakan. Kantor akuntan publik menyiapkan pengembalian pajak perusahaan dan individu untuk klien audit dan juga non-audit. Hampir setiap kantor akuntan publik melakukan layanan pajak seperti ini. Mungkin mencakup pajak properti, pajak hadiah, perencanaan pajak, dan aspek lain dari layanan pajak. Bagi banyak perusahaan kecil, layanan semacam itu jauh lebih penting bagi praktik mereka daripada audit, karena sebagian besar pendapatan mereka mungkin dihasilkan dari layanan pajak. Yang keempat adalah jasa konsultasi manajemen. Banyak sekali kantor akuntan publik menyediakan layanan tertentu yang memungkinkan klien mereka untuk mengoperasikan bisnis secara lebih efektif. Layanan ini disebut dengan layanan konsultasi manajemen.
Layanan ini berkisar dari saran sederhana untuk meningkatkan sistem akuntansi klien hingga saran untuk manajemen risiko, teknologi informasi, dan desain sistem e-commerce, merger dan juga akuisisi, due diligence, dan juga penilaian bisnis, dan konsultasi manfaat aktuaria. Selanjutnya kita masuk kepada struktur dari CPA firms atau kantor akuntan publik. Secara umum, terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi struktur organisasi pada perusahaan. Yang pertama yaitu kebutuhan akan kemandirian dari klien. Ini berhubungan dengan independensi kemungkinan auditor untuk tetap tidak bias dalam menarik kesimpulan tentang laporan keuangan. Yang kedua yaitu pentingnya struktur untuk mendorong kompetensi. Hal ini berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor, di mana memungkinkan auditor untuk melakukan audit dan melakukan jasa lainnya secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu meningkatnya biaya litigasi yang dihadapi oleh auditor. Hal ini berhubungan dengan perusahaan audit yang terus mengalami peningkatan biaya litigasi, di mana beberapa struktur organisasinya memberikan tingkat perlindungan kepada individu perusahaannya, sehingga hal ini akan menambah biaya litigasi. Struktur dari CPA firm atau kantor akuntan publik itu terbagi atas 6. Di antaranya, pertama yaitu proprietorship atau kepemilikan. Nah, perusahaan ini merupakan bentuk perusahaan yang hanya memiliki satu pemilik yang dapat beroperasi. Nah, secara tradisional, semua perusahaan dengan satu pemilik itu diorganisir sebagai kepemilikan. Tetapi, sebagian besar telah berubah menjadi bentuk organisasi dengan tanggung jawab yang lebih terbatas karena adanya risiko litigasi. Yang kedua yaitu general partnership atau kemitraan umum, merupakan bentuk organisasi yang hampir sama dengan kepemilikan atau proprietorship, namun berlaku untuk banyak pemilik. Struktur organisasi yang satu ini menjadi kurang populer karena bentuk kepemilikan lain yang menawarkan beberapa perlindungan hukum menjadi disahkan di bawah undang-undang negara bagian. Yang ketiga yaitu general corporation, merupakan bentuk yang memiliki keuntungan dari korporasi, yaitu pemegang sahamnya hanya bertanggung jawab sebatas dengan investasi yang mereka korporasikan. Sebagian besar dari perusahaan akuntan publik ini tidak terorganisasi dalam perusahaan umum. Hal ini karena mereka dilarang oleh hukum untuk melaksanakannya di sebagian besar negara bagian. Yang keempat yaitu professional corporation, merupakan perusahaan yang menyediakan layanan profesional dan dimiliki oleh satu atau lebih dari pemegang saham. Yang kelima yaitu limited liability company. Nah, ini merupakan bentuk perusahaan perseroan yang menggabungkan atribut yang paling menguntungkan dari sebuah perusahaan umum dengan kemitraan umum. Nah, limited liability company ini juga biasanya berstruktur dan dikenakan pajak seperti kemitraan umum, tetapi pemiliknya memiliki tanggung jawab pribadi yang terbatas serupa dengan perusahaan umum. Yang keenam yaitu limited liability partnership, merupakan kemitraan yang memiliki tanggung jawab terbatas dan dimiliki oleh satu atau lebih mitra. Mitra dari limited liability partnership ini secara pribadi bertanggung jawab atas hutang dan kewajiban kemitraannya. Selain itu, tindakan mereka sendiri dan tindakan orang lain di bawah pengawasan mereka. Tetapi kemitraan ini tidak akan bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban yang timbul dari tindakan lalai mitra dan karyawannya yang tidak berada di bawah pengawasan mereka. Komisi Sekuritas dan Bursa atau SEC adalah sebuah badan pemerintah federal untuk membantu dalam menyediakan investor dengan informasi yang dapat diandalkan untuk membuat keputusan investasi. SEC memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menetapkan GAAP dan persyaratan pengungkapan untuk laporan keuangan sebagai akibat dari kewenangannya untuk menetapkan persyaratan pelaporan keuangan yang dianggap perlu untuk pengungkapan kepada investor. Karena kebangkrutan dari beberapa perusahaan besar yang diduga disebabkan oleh kegagalan audit, maka Sarbanes-Oxley Act membentuk pengawasan akuntansi perusahaan public board atau PCAOB untuk menetapkan standar audit dan kontrol kualitas untuk audit perusahaan publik, serta melakukan inspeksi kontrol kualitas di perusahaan audit tersebut. PCAOB juga melakukan inspeksi terhadap kantor akuntan terdaftar untuk menilai kepatuhan dengan aturan PCAOB atau SEC. Selanjutnya adalah mengenai American Institute or Certified Public Accountant atau ICPA. ICPA menetapkan standar dan aturan yang harus diikuti oleh semua anggota dan praktisi CPA lainnya. 4 bidang utama di mana ICPA memiliki wewenang untuk menetapkan standar dan membuat aturan. Yang pertama adalah standar audit.
Auditing Standard Board atau ASB atau Dewan Standar Auditing bertanggung jawab untuk menerbitkan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan masalah auditing. Pernyataan-pernyataan tersebut dikenal sebagai Statement on Auditing Standard. Di Indonesia, pernyataan standar auditing atau ASB serta semua organisasi pendahulunya bertanggung jawab atas jumlah masalah besar pernyataan yang terdapat dalam literatur auditing yang ada pada saat sekarang ini. Yang kedua adalah standar kompilasi dan review. Accounting and Review Service Committee bertugas untuk menerbitkan pernyataan tentang tanggung jawab akuntan publik ketika akuntan publik terlibat dengan laporan keuangan dari perusahaan swasta non-publik yang tidak diaudit. Pernyataan tersebut dikenal dengan Statement on Standard for Accounting and Review Service atau standar pernyataan atas jasa akuntansi dan review. Yang ketiga adalah standar pengesahan lainnya. Yang pertama, untuk memberikan suatu kerangka kerja yang dipatuhi oleh badan-badan penyusun standar ACPA dalam mengembangkan standar-standar yang terdiri atas jenis-jenis jasa atestasi yang lebih spesifik. Untuk memberikan kerangka panduan bagi para praktisi pada saat tak terdapat satupun standar khusus, baik GAAS di Indonesia atau SPAP, standar kompilasi dengan review konsisten dengan standar atestasi yang lebih luas. Contohnya dari standar khusus atas atestasi lainnya yang telah diterbitkan di bawah standar atestasi yang lebih luas adalah Statement on Standard for Accountant Service on Prospective Financial Information. Dan yang keempat adalah Kode Perilaku Profesional. Komite ACPA untuk etika profesional menyusun aturan-aturan kode etik yang seharusnya dipenuhi untuk para akuntan publik. Aturan-aturan ini diterapkan pada semua jasa yang diberikan oleh akuntan publik dan memberikan suatu kerangka bagi standar teknisnya. Nah, sekian dulu nih dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi dari channel kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.